وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. فصل. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Shadaqallahul Azim. Sama-sama kami muliakan para staf karyawan PLN Maluku Utara, wabil khusus kepada Mimus, Segaf, Habib Alwi, Alban, Aseto, dan seluruh hadirin hadirat, para jamaah majlis ta'lim dari Mawaddah yang alhamdulillah seperti biasa setiap Jumat ba'da asar kita membahas terkait tafsir Al-Qur'anil Karim. Kita sudah sampai di dalam tafsiran surat Al-Baqarah. Di sini musannif atau muallif hadzal kitab menjelaskan firman di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu, dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa daripada riba. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak melakukan itu, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan dari Rasul. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kalian bertobat, maka bagi kalian modal kalian itu kalian miliki dan kalian tidak menzalimi dan juga kalian tidak dizalimi. Ini menurut para mufassirun, ayat hukum terkait masalah riba dia termasuk wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lanjutannya, yang dimana lanjutannya itu di surat Al-Baqarah itu dikatakan sebagai akhir daripada wahyu yang Allah turunkan. Jadi bukan hanya pendapat yang menyatakan wahyu terakhir yang turun itu surat Al-Maidah. Kumdinakum atmangku ala nikmati wa raditu lakum Islam dina. Nah, bukan di situ saja, tapi ada 10 pendapat ulama. Jadi ada 10 pendapat ulama wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut Syekh Ali Sobuni ada 10 pendapat, termasuk al-yawma akmaltu lakum dinakum, termasuk dari ayat riba, dan juga termasuk daripada yang paling kuat yang menurut Syekh Ali Sobuni adalah firman Allah: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Menurut beliau yang paling kuat
wahyu terakhir adalah firman tersebut yang ada di surat Al-Baqarah. Ayat ini juga menegaskan bahwa kata Dr. Syekh Ali Subuni dalam At-Tibyan fi Ulumil Quran bahwa hukum masih berlanjut setelah turunnya firman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Telah sempurna hari ini agamamu, ya, Allah sempurnakan dan berikan nikmat kepada Nabi dan seterusnya daripada firman tersebut. Itu bukan berarti setelah itu selesai ayat yang menjelaskan masalah hukum. Toh ternyata setelah itu masalah riba turun belakangan dan dia berbicara masalah hukum. Hikmahnya adalah bahwa hukum ini akan terus dia berlanjut, tidak pernah selesai, karena Islam ini dia akan ada sepanjang zaman. Dan di setiap zamannya punya masalah-masalah baru. Akan muncul hukum-hukum yang baru. Dan itu kasusnya sangat banyak. Nah, riba yang dimaksud di sini, ya, riba ini kesepakatan adalah satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riba fadl, ada riba yadi, ada riba nasa, ada jenis riba yang dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi riba itu bukan hanya uang dengan uang. Riba juga berupa benda yang dimana jika kita meminjam dan kita menggantinya lebih banyak dan satu jenis, maka disebut riba. Meminjam beras 1 kilo, kita gantinya 1,5 kilo, itu juga riba. Karena beras dengan beras. Meminjam bawang merah 1 kilo, gantinya 1,5 kilo, itu juga riba. Kalau dia beda jenis, tidak riba. Ya, beda jenis tidak riba. Namanya barter. Pinjam beras 1 kilo, nanti gantinya bawang 1,5 kilo, disesuaikan dengan harganya, itu tidak riba, beda jenis. Nah, demikian juga uang, minjam 1 juta, ganti 1,5 juta. Nah, itu lebihnya disebut riba. Kemudian nanti ada namanya riba yadi. Riba yadi itu harus dibayar kontan. Kalau tidak dibayar kontan, maka jadi riba yadi. Riba yadi itu contoh sederhana membeli emas. Di zaman dahulu kan emas itu menjadi mata uang, dinar dan dirham. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak, fiddah. Kalau dinar dari zahab. Ulama-ulama yang ahli di bidang tersebut menyatakan ketika uang yang digunakan adalah dinar, kemudian ada orang menjual emas, maka pada waktu itu ketika membeli emas tidak boleh kredit, dia harus bayar secara kontan. Kalau dia kredit, nah masuk riba yadi. Karena kenapa dilarang? Karena harga emas itu setiap saat dia berubah-ubah. Sedangkan akad waktu itu dengan harga yang disepakati dia bayar, ternyata dia tunda karena kredit, besok dia bayar lagi, harganya sudah berubah. Nah, maka di situ yang dilarang oleh para ulama. Walaupun pendapat ini ada yang mengatakan kalau mata uangnya digunakan dinar, baru ini berlaku. Tapi ada ulama lain mengatakan enggak, ini berlaku sampai sekarang. Mau beli emas tidak boleh kredit, harus kontan. Karena harga emas itu setiap saat dia berubah-ubah. Setiap hari dia berubah, sehingga harus kontan saat itu dulu. Dia bayar, baru terima. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau uangnya ketinggalan di mobil, dia bayar emas, sudah akad, ternyata masih kurang misalnya 100.000. Uangnya ada di mobil, itu mereka katakan sudah masuk riba yadi, walaupun sesaat. Jadi harus dia bayar secara kontan. Ini kalau pendapat ulama yang mengatakan bahwa riba yadi ini berlaku sepanjang zaman. Yang pendapat kedua, jika mata uangnya berupa dinar, baru rumusan semacam ini bisa berlaku. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada riba nasi. Riba nasi itu seperti denda. Ya, kalau kau bayar terlambat, penalti sekian berupa. Itu praktek yang ada di zaman Nabi SAW di tengah-tengah masyarakat
kaum musyrikin pada waktu itu. Islam datang, ahalal lakumul bai'a wa harrama 'alaikumur riba. Dihalalkan bagi kalian dagang dan diharamkan bagi kalian riba. Jadi ayat yang terakhir ini itu membahas tentang masalah riba. Kemudian beliau katakan di sini, wattaqu yawma turja'una fi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Syekh Ali As-Sabuni, huwa akhiru ma nazala minal Qur'anil Karim. Inilah ayat yang paling akhir atau wahyu yang paling terakhir yang Allah turunkan, yaitu di surat Al-Baqarah. Ini tidak disebutkan dia punya ayat, tapi lanjutan dari ayat ini 278 ya, dan setelahnya itu di 279 surat Al-Baqarah. Bertakwalah kalian pada hari, atau takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan, yang dimana kalian akan diganjar masing-masing dari amal yang kalian lakukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka yang diganjar kebaikan tersebut atau balasan tersebut tidaklah dizalimi sedikit pun. Inilah akhir daripada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, wa akhiru wahyin, dan akhir wahyu. Wahyu terakhir adalah wahyu tersebut yang diturunkan dari langit ke bumi. Wa binuzuli hadhil ayah inqata wahyu. Dengan turunnya ayat ini maka selesailah wahyu. Kalau wahyu sudah selesai, tugas Nabi juga sudah selesai. Karena biasanya kalau orang-orang sufi itu, mereka punya umur ikut kitab biasa. Mudah-mudahan saya jangan sampai. Ya. Jadi kitab yang diajarkan itu kalau sudah khatam mereka meninggal. Nah, seperti guru sekumpul begitu. Kitabnya sudah khatam baru meninggal. Kitab yang diajarkan semuanya khatam baru meninggal. Seperti Abdul Karim Ibnu Huzan Al-Qusairi juga demikian. Seperti Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali begitu juga. Semua kitab sudah ditulis. Kitab terakhir yang ditulis Minhajul Abidin. Selesai ngajar, kemudian meninggal. Imam Nawawi juga nulis kitab terakhir Bustanul Arifin. Terakhir nulis kitab itu ngajar, khatam, meninggal. Nah, demikian juga Rasulullah SAW. Ketika wahyu terakhir diturunkan, setelah itu tidak lama beliau meninggal dunia karena tugasnya sudah selesai, sudah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika Ibnu Umar atau Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu mengumpulkan para sahabat, beliau bertanya kepada mereka, apa maksud dari firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu maksudnya apa? Bertasbihlah. Ya, kalau kalian melihat orang manusia sudah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, kemudian ditutup, bertasbih dengan menyebut nama Allah. Maka ditanyakan kepada hadirin yang hadir waktu itu. Para sahabat-sahabat senior menjawab, oh itu artinya tugas Nabi sudah selesai. Karena manusia sudah masuk ke Islam berbondong-bondong. Kemudian kalimat menutup yaitu kalimat pujian kepada Allah, mensucikan Allah, artinya sudah diselesaikan tugas tersebut. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan berbeda. Manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dan tugas Nabi sudah berakhir, maka firman ini artinya adalah qad qaruba ajalun Nabi. Sudah dekat ajalnya Nabi Muhammad. Artinya tugas sudah selesai, tidak lama Rasulullah akan meninggal dunia. Nah, itu tafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kemudian ini wahyu ya ketika terputus, in qata al-wahyu intaqala Rasul. Saat itu juga tidak lama Rasulullah meninggal. Ila jiwari rabbih, ya kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala ba'da an uaddiya, ba'da
Uaddiya risalata wa ballaga amanata. Ba'da an adda risalata wa ballaga amanata. Setelah beliau menyampaikan risalah tersebut dan menyampaikan amanah tersebut, beliau meninggal dunia. Karena tugas sudah selesai. Tugasnya Nabi sudah selesai. Wa addal amanah wa ballaga risalah. Kau sudah menyampaikan amanah, wa ballaga risalah, dan juga telah menyampaikan risalah. Wa khutimat suratul karimah bi tawjihil mu'minin ila taubati wal inaba wa tadarru ila Allah jalla wa ala. Paling akhir dari surat Al-Baqarah, ayat itu menceritakan tentang anjuran dan perintah Allah kepada orang beriman untuk bertobat. Jadi paling akhir daripada surat Al-Baqarah itu adalah perintah kepada orang-orang beriman untuk bertobat, untuk inabah. Inabah satu makna dengan taubat, kembali kepada Allah. Wa tadarru, dan bersimpuh dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi raf'il aglal wa asa wa talabi nusra 'alal kufar wa du'a lima fi sa'adat darai. Kemudian diceritakan juga untuk meminta pertolongan dan kemenangan ketika menghadapi para kaum kufar yang memerangi kaum muslimin. Dan ditutup dengan doa. Doanya adalah meminta kebahagiaan, sa'adah darai, yaitu di dunia maupun di akhirat. Doa ini dipakai di dalam tahlilan. Kita kalau tahlilan baca doa ini itu dari Al-Qur'an, yaitu Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu diambil dari surat Al-Baqarah. Doa meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbana, pencipta kami, wala tuhammilna, jangan kau bebankan kepada kami, ma la taqata lana bih, sesuatu yang tidak mampu kami pikul. Ya. Wa'fu 'anna, maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana, engkau adalah pencipta kami, Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami atas kaum kafirin. Wa hakala budiat surah bi awsafil mu'minin wa khutimat bi du'ail mu'minin. Ini istimewanya surat Al-Baqarah. Di awali surat Al-Baqarah, Allah ceritakan sifat-sifat orang beriman. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini menceritakan apa? Sifat orang beriman. Itu prolog dari surat Baqarah. Pengantar pembuka dari surat Al-Baqarah. Diceritakan orang beriman kepada yang gaib sifatnya. Salat 5 waktu. Rajin berinfak, memberikan zakat, sedekah atau infak. Kemudian beriman dengan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil, Taurat, Zabur yang original, yang asli. Kemudian Allah katakan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Nah, ini sifat-sifat orang beriman di awal surat Baqarah. Yang luar biasanya penutup surat Al-Baqarah doanya orang beriman. Ini punya korelasi antara pembuka dengan penutup. Pembukanya sifat orang beriman, penutupnya doa untuk orang-orang beriman. Liyatanasaqu al-bad'u ma'al khitam, agar ada korelasi dan kesinambungan antara pembuka surat dari surat Al-Baqarah dan penutupnya. Nah, ini menunjukkan Al-Quran adalah mu'jizat. Ya, karena setiap letaknya daripada firman tersebut itu ada hikam wa asrar, ada hikmah-hikmah dan ada rahasia-rahasia. Bahkan salah satu ulama bernama Syekh Al-Biqai,
Beliau menulis kitab tentang keselarasan antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain dan surat Al-Quran dengan surat. Jadi bukan hanya ayat dengan ayat, surat dengan surat itu juga punya tafsirannya, punya kaitannya. Gitu. Tidak sembarangan tuh. Kenapa yang di awal itu Al-Baqarah, kemudian yang ditutup itu An-Nas, atau pembukanya Fatihah, kemudian di akhir An-Nas. Itu semua susunannya, dia punya surat-surat itu saling melengkapi penjelasan. Itu dijelaskan oleh Syekh Al-Biqai. Dan nama kitabnya itu Nazmud Durar fi Tanasub Ayati wa Suwar, yang artinya keselarasan antara surat-surat dan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. At-tasmiyatu sumiyat surah Al-Karimah surat Al-Baqarah. Dinamakan surat ini dengan nama surat Al-Baqarah ihya'an li dzikra tilkal mu'jizatil bahirah. Itu untuk menghidupkan zikra, satu peringatan atau kisah tentang mukjizat yang sangat luar biasa yang muncul di zaman Nabi Musa. Jadi nama surat Al-Baqarah ini punya kaitan dengan mukjizatnya Nabi Musa. Punya kaitan dengan mukjizat Nabi Musa. Allati zaharat fi zamani Musa al-Karim, yang mukjizat itu muncul di zaman Nabi Musa. Haitsu qutil shakhsun min Bani Israil, di mana pada waktu itu ada seorang Bani Israel dibunuh. Jadi ceritanya dia dibunuh karena warisan. Kalau ini mati, mereka dapat warisan dari orang yang dibunuh itu. Ini masih keluarga juga dibunuh. Jadi masalah warisan itu sudah ada di zaman Nabi Musa. Dibunuh, ini orang tuanya, dibunuh saudaranya, hanya semata-mata agar dapat warisan. Nah di zaman Nabi Musa terjadi, dibunuh seseorang dari Bani Israel, walam ya'rifu qatilahu, dan mereka tidak tahu siapa yang membunuh orang tersebut. Tidak ada yang tahu. Fa'aradu al-amra ala Musa la'allahu ya'riful qatila. Maka sekelompok orang dari Bani Israel, mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Musa dengan harapan mungkin Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa bisa tahu siapa yang membunuh. Itu harapannya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi an ya'murahum bidhabhi baqaratin. Ternyata ketika disampaikan kepada Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu perintahkanlah mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Jadi tidak langsung Nabi Musa diberitahukan oleh Allah, tapi ada proses di situ. Nah, di sini Nabi Musa hanya diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada mereka, carilah sapi betina. Tapi mereka banyak tanya, sapi betina warnanya apa? Bentuknya bagaimana? Yang dipakai di sawah atau yang tidak? Hanya Allah ikuti, mereka punya pertanyaan itu jadi susah sendiri. Itulah karakter orang-orang Yahudi. Asratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Banyak bertanya dan suka berbantah. Itu dua karakternya orang Yahudi. Kasratu masailihim. Ini Nabi yang katakan. Mereka itu banyak bertanya, banyak protes. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan suka berbantah-bantah dengan nabi-nabi mereka. Nabi-nabi mereka bantah. Bahkan Al-Iraqi menambahkan riwayat, dan mereka juga senang membunuh para nabi mereka. Senang membunuh para nabi mereka. Itu karakternya orang-orang Yahudi. Nah setelah itu, wa an yadribu al-mayyit bi juz'in minha fayahya bi idznillah wa yukhbiruhum 'anil qatil. Kata Nabi Musa, kalian cari saja sapi betina, satu ekor sapi betina. Nanti kalau sudah dapat, kalian sembelih dia, kemudian kalian ambil daripada anggota tubuh yang ada dari sapi tersebut, mau ekor, mau apa, silakan. Nanti pukulkan ke tubuh si mayit. Maka dengan izin Allah, fayahya, si mayit itu yang tadi mati, dia akan hidup dengan izinnya Allah. Wa yukhbiruhum, dan dia akan kabarkan kepada kalian anil qatil, siapa pelakunya, siapa pembunuhnya. Sesederhana itu sebenarnya. Sederhana itu. Tapi karena banyak tanya, banyak protes, akhirnya Allah Ta'ala sebutkan harus ciri-cirinya begini dan seterusnya. Itu nanti
masuk di dalam tafsiran di surat Baqarah, kisahnya secara khusus akan dibahas. Nah, kemudian dikatakan di sini wa takunu burhanan ala qudratillah jalla wa ala fi ihya'il khalqi ba'dal mauti. Ya, bukti ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mampu menghidupkan makhluk yang sudah mati. Jadi ini juga simulasi hari kiamat. Begitulah Allah bisa membangkitkan orang yang sudah mati bisa hidup. Maka Allah berikan contoh kepada Nabi Musa. Itu simulasi hari kebangkitan demikian. Sudah mati bangkit. Mudah bagi Allah. Bagi Allah itu gak ada yang katanya susah atau mudah. Itu rumus itu tidak berlaku bagi Allah. Oh ini, kalau lakukan ini susah. Lakukan ini mudah. Mudah dan susah gak ada. Semuanya sama. Jauh dan dekat juga tidak ada bagi Allah. Semuanya sama. Jadi kalau ini gampang, ini susah, itu makhluk. Kadang-kadang ini pekerjaan susah. Ini pekerjaan mudah. Yaitu makhluk. Tapi kalau Allah sama. Nggak ada bagi Allah ini susah, ini mudah, sama. Ini juga ada satu dalil di dalam syariat Islam. Kalau ketahuan ada orang membunuh, misalnya, ini kejadian kan? Anak bunuh orang tua gara-gara warisan. Dalam hukum Islam, kalau ketahuan dia membunuh, hukum warisnya batal. Ini tidak dapat warisan. La waritha lil qatil. Tapi tafsir, ya, dalam tafsir ahkam, Syekh Ali Sabuni mengatakan la waritha atau la wirathata lil qatil atau la miratha lil qatil. Tidak ada warisan bagi orang yang membunuh. Dia membunuh orang tuanya buat dapat warisan. Ketahuan dia membunuh, warisnya tidak dapat. Terus bagaimana? Dialihkan pada ashabnya yang terdekat, bukan kepada dia. Misalnya yang bunuh anak, ya anak ini tidak dapat. Cari paman daripada dia punya paman, ashabnya yang terdekat di situ yang dapat warisan. Tapi yang jelas kalau yang membunuh untuk tujuan warisan atau untuk segala cara, walaupun bukan untuk warisan, tapi dia bunuh orang tuanya, apalagi dengan niat hanya untuk warisan, maka dikatakan la miratha lil qatil. Gak ada warisan bagi orang yang membunuh. Itu harus dipahami, karena akhirnya banyak orang punya niat-niat semacam itu, ingin membunuh orang tuanya dapat warisan. Dalam Islam gak dapat. Kalau jelas-jelas bunuh gak dapat. Atau bunuh saudaranya buat dapat warisan, sama. La mirath, dia punya kaidah itu. La miratha lil qatil. Tidak ada warisan bagi orang yang membunuh. Nah, kemudian dikatakan di sini wasata'ti qissatu mufassalatan fi mawdi'iha insyaallah. Kata musannif pengarang kitab, kisah lengkapnya nanti saya bahas secara rinci di tema yang telah ditentukan di dalam tafsiran tersebut. Insyaallah, ya, dengan izinnya Allah. Fadluha, terakhir, keutamaan surat Al-Baqarah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taj'alu buyutakum maqabira. Nabi katakan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maknanya di dalam rumah gak pernah ada sholat sunnah, baca ratib tidak pernah, baca wirid tidak pernah, zikir tidak pernah, baca Al-Quran tidak pernah. Itu rumah sama kayak kuburan. Kata Nabi. Gak ada nurnya di situ, gak ada cahaya di situ. Makanya sholat sunnah kan disunnahkan itu paling afdolnya dilakukan di rumah. Sholat sunnah, ya. Kenapa? Agar rumah itu diberikan cahaya. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Berikanlah cahaya di rumah kalian dengan sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Kalau tidak dibaca, kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tugra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan dia lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah kalau dibaca, itu syaitan lari dari rumah. Yang ada di rumah itu lari sana. Tapi 2 juz dia.
Ya, surat Baqarah masuk 2 juz ya. 2 juz. Kalau terlalu panjang, ambil saja ya pamungkasnya, ayat kursi. Nah, ayat kursi kan masuk ke Al-Baqarah. Baca itu. Itu sudah pamungkas. Dan itu memang hadisnya ada. Dia menjauhkan rumah itu dari syaitan. Ya. Hadis tentang Abu Hurairah, seseorang mencuri makanan di Baitul Malnya Nabi SAW. Nah itu kemudian dia ajarkan baca ayat kursi. Ternyata yang ajarkan itu setan. Kalau baca ini setan tidak akan ganggu. Ternyata ijazahnya dari setan. Iya, ijazah ayat kursi itu. Abu Hurairah an syaitan. Kemudian dikatakan kepada Nabi, Nabi mengatakan itu, mengiyakan itu. Kata Nabi, yang dia bilang itu benar walaupun dia berdusta. Dia tak dekat. Dia bilang benar ayat kursi itu kalau dibaca akan dijaga dari syaitan. Kata Nabi, huwa shadiq. Wa dzaka sidqun. Itu benar walau kadzibun, walaupun dia pendusta. Karena jin dan syaitan itu pendusta. Kemudian ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'u surat al-Baqarah fa inna ahadukum baraka wa taraka husra wa la yastati'uha badla. Ya. Kata Nabi, bacalah surat Al-Baqarah karena sesungguhnya surat Al-Baqarah itu mendatangkan keberkahan, dan meninggalkan membaca surat Al-Baqarah mendatangkan penyesalan. Wa la yastati'uha al-badla. Ya, dan sihir itu tidak akan bisa masuk di tempat yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini hadis riwayat Muslim di dalam Sahihnya. Nah, nanti lanjutan pertemuan berikut kita bahas mulai dari penafsirannya dari Alif Lam Mim sampai ila akhir sampai ayat kelima. Nah, itu pertemuan berikut nanti kita bahas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk di sesi pertanyaan. Mungkin saya bisa langsung bertanya, gitu. Ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habib dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, Habib, terkait masalah saya membaca di Sirah Nabawiyah itu bahwa Rasulullah itu merupakan keturunan dari 2 orang yang direncanakan disembelih. Nah, mungkin Habib bisa diceritakan lebih rinci. Yang saya tahu kan hanya Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin yang satu lagi, nah itu Habib saya belum mengetahuinya. Mungkin ini dulu saya tanya. Nah, jadi Nabi punya julukan juga disebut Ibnu Zabihain, putra dari 2 orang yang disembelih. Itu maknanya yang disembelih di sini yang pertama yaitu leluhurnya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih tapi tidak terjadi karena tidak mungkin Allah perintahkan suatu kezaliman. Cuma diuji keimanannya Nabi Ibrahim. Waktu itu disembelih diganti dengan kabsyun, ya. Bizibhin azim dalam Al-Quran. Wa fadainahu bizibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar, yang agung. Nah itu yang pertama. Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dikatakan Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni asbah. Wahai putraku tercinta, aku melihat dalam mimpi aku diperintahkan menyembelih diri. Nabi Ismail menjawab, laksanakan wahai, kau akan dapati saya termasuk orang yang sabar. Nah inilah sembelihan pertama, leluhurnya Nabi Muhammad, Nabi Ismail. Kemudian yang kedua yaitu ayah beliau, Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib. Jadi ceritanya itu bernazar kalau tidak salah, bernazar kalau dapat itu air Zam-Zam, kan waktu itu air Zam-Zam tertutup. Kalau ditemukan air Zam-Zam, saya bernazar akan mengorbankan. Cuma riwayat ini juga masih dipertanyakan. Mana ada syariat daripada
kakek Nabi, keluarga Nabi punya syariat mengorbankan anak. Ini dipertanyakan juga, ya. Tapi kita ambillah gelar itu. Seandainya benar ini terima, tertulis dalam kitab sejarah, tapi kita juga banyak mengkritik itu. Karena ajaran seperti ini tidak ada dalam ajaran milat Ibrahim. Yang ada kan menyembelih hewan. Kenapa nazarnya juga harus nazarnya menyembelih manusia? Nah, ini perlu dikritiki. Tapi sudah kita ambillah, terima nih riwayat. Ya, anggaplah biar tahu nih informasi kenapa disebut Ibnu Zabihaini, ya. Anak dari dua sembelihan. Ternyata kakeknya Nabi nazar kalau dapat ditemukan air Zam-Zam akan dikorbankan salah satu anak untuk disembelih. Maka ketika ditemukan air Zam-Zam, dilaksanakanlah nazar tersebut. Yang menemukan kan Sayyidina Abdul Muttalib, yang menggali putranya Al-Harith namanya. Al-Harith. Kedua-duanya menggali, akhirnya dapat lewat mimpi, akhirnya dapat informasi di mana letak sumur Zam-Zam. Maka setelah itu dilaksanakan nazar. Karena yang dipilih ini anak-anak ada banyak. Pilih salah satu kan? Dibuatlah undian. Ternyata yang keluar namanya Abdullah. Sedangkan saudara-saudaranya semua sayang kepada Sayyidina Abdullah. Ini orang yang paling baik. Mereka katakan, ayo coba lagi kedua kali. Dapat Abdullah lagi. Coba lagi ketiga kali. Dapat nama Abdullah ketiga kali. Tapi berat. Sayyidina Abdul Muttalib berat, saudara-saudara juga berat. Maka ada yang mengusulkan, sudah bagaimana kalau diganti saja dengan unta. Kan sudah 3 kali tadi. Kita ganti 1 kali jadi 100 ekor unta. Hanya dijumlahkan jadi 300 ekor unta. Maka digantilah Sayyidina Abdullah dengan unta. Disembelihlah nazar itu sebagai pengganti daripada Sayyidina Abdullah 300 ekor unta. Karena beliau mau disembelih disebut zabih. Yang mau disembelih yang kedua. Maka Nabi katakan, ana ibnu zabihaini. Saya adalah putra dari 2 orang yang mau disembelih. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua ayah beliau Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib. Itu dia punya sejarahnya. Kemudian pertanyaan kedua, dalam Al-Quran memang lebih umum kita sebagai umat muslim mempelajari karakteristik orang Yahudi atau kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, kenapa kaum-kaum lainnya seperti orang Hindu atau orang Buddha tidak dijelaskan secara kritik dalam Al-Quran? Ada kitab ditulis oleh Syekh Istanbul, menulis tafsir namanya Ruhul Bayan. Kitab tafsir namanya Ruhul Bayan. Yang nulis orang Turki, Syekh Istanbul. Nah, kitab ini beda dengan Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani karangan Sayyid Al-Alusi Al-Baghdadi. Tapi isinya pendekatan sufi, pendekatan tasawuf. Tafsir menggunakan pendekatan tafsiran sufi. Nah, di dalam kitab Ruhul Bayan itu dijelaskan kenapa tidak disebut agama-agama lain selain Yahudi, Nasrani. Ada Soibin juga disebut. Soibin. Nah, Soibin ini pengikut Nabi Yahya. Sampai sekarang masih ada di wilayah Persia, masih banyak. Ada Yahudi sudah masyhur, ada Nasrani. Tapi tidak disebut di Al-Quran Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Majusi, Allahu a'lam apa disebut dalam Al-Quran atau tidak. Tapi yang memang populer itu yang disebut yaitu Nasrani, Yahudi, selain agama Islam yang disebut dalam Al-Quran. Alasannya itu dijawab dalam kitab tersebut bahwa Al-Quran ini dia adalah agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ini ayat menjelaskan bahwa adanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia menyempurnakan dan menghapus agama-agama sebelumnya.
Nah, agama-agama sebelumnya yang ada agama yang disebut agama samawi yang berlandaskan wahyu. Yahudi Nasrani awal mulanya itu adalah agama yang benar, namanya Islam, agama Islam, bukan namanya Yahudi Nasrani. Itu dinamakan oleh oknum setelah. Tapi semua nabi rasul yang namanya sumbernya dari wahyu satu, yaitu agama Islam. Nah, mereka inilah agama yang benar. Tapi berjalannya waktu ada oknum, ada penyimpangan-penyimpangan dari beberapa orang, menjadi rusaklah ini agama. Maka Allah hanya melegalkan agama dan menceritakan agama yang bersumber dari wahyu, yaitu Yahudi, Nasrani, Soibin, dan Islam. Adapun agama lain tidak bersumber dari wahyu. Buddha, Hindu, walaupun ada spekulasi mengatakan itu dari Nabi juga, tapi bersifat spekulasi. Kalau di Al-Quran sudah pasti tidak disebut, berarti bukan mereka agama samawi. Agama yang lahir dari budaya, dari akal, dari thaqafah. Beda dengan yang samawi, sumbernya dari wahyu. Maka yang wahyu itulah yang Allah ceritakan Al-Quran. Ini loh Yahudi, ini Nasrani, ini loh Islam, ini Soibin. Kalau Majusi disebutkan dalam tafsir. Dalam tafsir Majusi juga Nabi, namanya Nabi Majusi. Dia seorang Nabi. Makanya beliau ini diutus Allah Ta'ala ke bangsa Romawi dan juga sedikit masuk wilayah Persia juga di zaman itu. Beliau mengajarkan tauhid, seorang Nabi. Akhirnya dibuatlah satu tempat ibadah tinggi. Setiap malam beliau ibadah di tempat itu. Dibuatlah api. Ya, api itu tujuannya untuk menerangi, bukan untuk disembah. Tapi memang konsep ketuhanan yang dibangun oleh Nabi Majusi ini, sebagaimana di Islam itu selalu disebut Allah itu bagaikan cahaya. Allahu nurus samawati. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Walaupun nanti ditafsirkan munawwir. Bukan Allah itu cahaya, cahaya itu makhluk. Tapi Allah memberikan cahaya bagi langit dan bumi. Konsep ini yang dibawa oleh Nabi Majusi. Sehingga yang tertanam di dalam otak umatnya itu, oh Tuhan itu cahaya. Nabi Majusi dia ibadah di tempat yang tinggi dia buat, dia bakar api. Setiap malam di situ dia ibadah, dia sujud. Seakan-akan menghadap ke api. Ternyata meninggal dunia posisi sujud menghadap ke api. Dari sinilah disalahpahami, oh berarti yang selama ini didakwakan bahwa Tuhan itu yang maha terang, maha cahaya, ini api. Mereka ikut sembah itu api. Tempat itu akhirnya dinamakan Manarah. Jadi Manarah itu bukan dari Islam. Manarah itu kebudayaan yang ada di Persia. Manarah itu tempat api. Manarah, di sini dibilang menara. Karena yang pertama kali buat ini Nabi Majusi. Namanya Nabi Majus. Hanya dinisbatkan ke namanya. Itu juga sebenarnya samawi juga. Ya, samawi. Adapun Hindu, Buddha dan lain sebagainya itu dari budaya. Ya, produk daripada hasil pemikiran seorang manusia yang sudah dianggap suci. Makanya dalam kitab Al-Milal wa Nihal itu Brahmana disebut dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Al-Imam Siristani menyebutkan di bagian akhir kitab tersebut. Itu kitab hampir 1000 halaman. Namanya Al-Milal wa Nihal. Bagian akhir beliau bahas Brahmana. Jadi Brahmana ini seorang wali, orang yang soleh. Karena begitu sucinya dia sampai ke makam yang tinggi, dianggap dia sebagai dewa. Hanya jadilah agama situ yang nanti muncul di India juga. Ada salah satu dewa yang namanya Brahmana. Dipercaya itu adalah seorang sufi, seorang ahli ibadah yang hidup jauh setelah sebelum masanya Nabi Muhammad, sebelum masanya Nabi Musa, sebelum masanya Nabi Ibrahim, dia lebih dahulu. Dan itu yang dijelaskan di dalam Ruhul Bayan. Ada pertanyaan lagi, mungkin bagus pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang saya muliakan, semoga rahmat Allah selalu turun untuk Habib dan keluarga. Amin. Habib bertanya, bagaimana cara bertaubat untuk kesalahan masa lalu yang mungkin kita lupa kesalahannya, Habib?
Seperti contoh di sini mengambil buah, mainan ataupun uang orang pada saat kita masih kecil. Jazakallahu khairan atas jawaban. Terima kasih. Al-Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi syarat tobat 3. Syarat tobat kepada Allah 3. Yang pertama nadama, menyesal dulu, penting tuh. Yang dia lakukan kesalahan itu dia sesal. An-nadama taubah, kata Nabi. Menyesal bagian daripada tobat. Yang kedua, an yuqli'a 'anil ma'asiyah. Perbuatan dosa itu sudah dia tinggalkan. Dia sudah tidak lakukan lagi, sudah tinggalkan. Yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Punya tekad yang kuat dalam hati tidak akan mengulangi dosa tersebut selama-lamanya. Tekad sudah. Tapi nanti terpeleset tobat lagi manusia. Yang penting sudah ada tekad dalam hati tidak akan melakukan dosa. Ini jika dosa kaitannya dengan hak kita kepada Allah. Ya, kewajiban-kewajiban daripada Allah Ta'ala mungkin ada yang kita langgar, aturan-aturan yang Allah haramkan kita langgar. Nah itu 3 syarat itu sudah cukup. Kalau kita lakukan sudah disebut taubat. Kurang salah satu belum bisa. Nah sekarang ditambah lagi oleh Imam Nawawi kalau berkaitan dengan dosa sesama manusia, ditambah lagi syarat yang keempat. 3 syarat tadi sama, menyesal, tidak melakukan maksiat itu lagi, dia sudah keluar dari maksiat itu, dan yang ketiga tidak bertekad mengulangi dosa itu. Ditambah dengan dosa manusia, tambah satu lagi, dia harus mengembalikan hak-hak dari manusia tersebut. Jadi kalau misalnya tadi pernah mengambil barangnya orang dulu dan sekarang dia masih ingat, oh ternyata dulu saya pernah buat ini. Nah itu tetap dia kembalikan. Tapi ada caranya. Bukan datang ke rumah dia bilang, mohon maaf dulu kamu punya handphone ada hilang berapa tahun lalu, itu anak yang ambil. Bukan begitu. Itu namanya bunuh diri. Itu namanya merusak dia punya kehormatan, sedangkan Allah tutup dosanya. Caranya bagaimana? Yang dia pernah ambil misalnya barang orang tersebut, handphone atau apa, dia beli yang sama. Kalau boleh dia kasih lebih sebagai permintaan maaf. Sekarang kan gampang tuh, ada online, ojek online dan apa sebagainya. Atau orang yang kita percaya dia untuk mengantar ke rumahnya. Kita buat surat, minta halal, minta maaf, saya dulu punya buat salah, mengambil barang kamu ini, sekarang saya ganti, ini ada permintaan maaf saya lebihkan. Nah begitu. Dia tidak harus tahu siapa yang buat. Yang penting haknya dia kita sudah kembalikan. Dan kita dilarang merusak kita punya kehormatan. Aib, mencuri, datang ke sana, mohon maaf, saya mau minta maaf. Dulu beberapa tahun lalu, handphone kamu saya ambil. Handphone, terus ada dompet, ada banyak sekali. Hampir satu rumah dirampok. Akhirnya jadi rusak dia punya harga diri. Padahal kasihan dia mau tobat. Nah, jadi mau tobat juga ada caranya. Gitu. Tidak harus memberitahukan bahwa saya pelakunya. Gitu. Kita kembalikan haknya dia. Kita katakan minta maaf, ini saya ganti, ini saya ada rezeki lebih, saya mau kasih hadiah sebagai rasa bersalah saya. Selesai. Jadi hisab sama Allah. Dia sudah katakan maaf, udah. Gitu. Saya sudah maafkan. Dia dapat gantinya. Kita sudah tidak dapat dituntut lagi. Tapi hukumnya tetap dikembalikan. Makanya ingat-ingat tuh. Yang dulu pernah ambil ini, ambil itu. Ya kita tetap punya kewajiban mengembalikan. Begitu juga menggunjing orang, memfitnah orang. Dituntut tetap harus meminta maaf. Tapi kalau meminta maaf justru memunculkan masalah, maka caranya adalah dia bertobat dengan sebenar-benarnya. Kemudian dia bersedekah, dia berdoa kepada orang yang pernah dia gunjing itu. Pernah dia orang fitnah. Ini sedekah saya niatkan kepada Allah yang pernah saya fitnah, ya Allah. Tolong ampuni dosa saya, berikan pahala ini kepadanya. Semoga ini dimaafkan. Ya Allah, ini saya doakan dia, tolong diampuni dosanya. Begitu. Tidak harus datang ke sana dulu, saya pernah fitnah kamu. Gue pukul lagi.
Bukan yang selama ini yang fitnah saya kurang aja. Nah, ini namanya bodoh. Iya kan? Jadi dia lihat juga, ini orang bisa nih kalau saya minta maaf, dia kemaafan saya. Dia harus bisa tahu tuh. Tapi ini kalau saya sampaikan bisa harbata ini. Oh jangan sudah. Dia lewat jalan itu sudah. Dan juga dia harus memperbaiki. Misalnya memfitnah orang, dia punya kewajiban memperbaiki itu. Yang dulu saya sampaikan orangnya begini itu fitnah semua. Salah. Dia benar. Dia harus memperbaiki sesuatu. Makanya bahaya dosa ini. Dosa ini sangat berat. Tapi begitulah cara-cara yang diajarkan oleh para ulama. Ya. Nah. Masalah fitnah ini kan juga orang yang pertama melakukan fitnah dia posting kita yang sebarkan maka kita harus orang tersebut maaf dulu. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitab ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Nama kitabnya. Di situ ada satu fasal membahas kalau kita andil dalam satu perbuatan dosa, walaupun sepatah kata, kita masuk di dalam dosa tersebut. Man a'ana ala ma'siyatin walau kana bi syakli kalimat kana syarikan lahu fiha. Imam Ghazali juga riwayatkan, siapa yang menolong suatu perbuatan dosa walaupun sepatah kata, separuh kata, maka dia juga andil di dalam dosa tersebut. Karena kalau ada berita-berita yang kita belum tahu kepastian kebenarannya, jangan langsung cepat-cepat posting, disebarkan. Kata Imam Ghazali, innal kitabata ahadu lisanain. Tulisan itu salah satu dari dua lidah. Dia punya orang pendiam, kelihatan baik. Wah, tapi jari-jarinya jahat sekali. Dia fitnah semua di dalam handphone. Kata Imam Ghazali sama dia. Dosanya sama. Jadi nulis itu hukumnya sama dengan lisan. Orang bisu kalau mau menikah ijab kabul, dia bisa dua cara. Kan tidak mungkin dia bisa menyampaikan saya terima nikahnya. Bisu. Dua cara sah apa? Cara pertama isyarat. Saya nikahkan kamu dengan bulan binti bulan. Sah. Dia sah. Jadi isyarat mewakili lisan. Orang bisu karena dia bisa bicara. Itu cara pertama. Enaknya nikahnya ya, begitu saja. Yang kedua, pakai tulisan. Dikatakan saya terima, saya nikahkan kamu dengan fulana ini fulana. Ditulis. Saya terima sah. Jadi di situ apa? Tulisan sama hukumnya dengan lisan. Kayaknya orangnya pendiam, bagus tuh pendiam, tidak banyak bicara. Wah, tak tahu jari-jarinya jahat. Fitnah sana sini pakai handphone, share sana sini, podcast sana sini. Nah itu dia juga harus mengklarifikasi dengan sama. Kalau sudah 1 juta orang kena fitnah itu dan itu fitnah, maka harus 1 juta orang itu harus dia klarifikasi. Hukum asalnya begitu. Nah, makanya disampaikan itu kalau buat fitnah, ghibah, ya kita harus pikir panjang. Apalagi sampai merusak kehormatannya orang lewat lisan kita. Nah itu nanti kita harus minta ridho kepada orangnya dan orang yang sudah kita sampaikan untuk kita klarifikasi. Oh itu salah. Kalau memang sudah sulit, pilihan kedua tadi, dia istighfar, minta ampun, dia sedekah untuk orang yang pernah dia gunjing, dia doakan itu sudah pilihan terakhir. Tapi hukum asalnya dia harus mengklarifikasi secara keseluruhan sebagaimana yang telah dia fitnah sampai kepada 100 orang, maka dia juga harus mengklarifikasi kepada 100 orang. Plus ditambah meminta maaf kepada orang yang dia fitnah. Itu jika tidak berdampak buruk, tidak membahayakan nanti dirinya, baru dia bisa sampaikan maaf. Kalau tidak cara yang tadi yang sudah saya sampaikan.
Ya. Itu yang dikatakan oleh ulama di dalam Al-Quran ya. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau ada berita jangan segera percaya, tapi tabayyun dulu, cari tahu dulu benar tidak. Kalaupun benar harus diperiksa juga ini kalau saya sampaikan manfaat atau mudarat. Jangan-jangan ini justru jadi mudarat walaupun benar. Hanya mudarat di sini memunculkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Itu ada waktunya semua. Jadi butuh yang namanya kebijaksanaan, hikmah, ya, kebijaksanaan. Nah, yang terakhir, yang terakhir terkait yang viral-viral tadi, aku sudah bilang tanya terkait fitnah yang viral-viral harus kita jawab. Mungkin sambungannya ini dulu. Sekarang sudah viral di tempat-tempat yang Allah laknat, di contoh di Arab Saudi, malahan dibuat tempat wisata juga. Kan Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa kalau kita mendatangi tempat tersebut kita memalingkan muka dan lari, kita menjauhi. Bagaimana di pandangan kita terhadap kejadian yang saat ini? jadi wisata-wisata ini juga kita sebagai orang mukmin sudah diajarkan kepada dari Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Jadi benar tempat-tempat yang di situ adalah anaknya Allah, tempat-tempat yang tidak baik, itu tidak dianjurkan kita berwisata di tempat itu. Dan itu Nabi ketika lewat di tempatnya Nabi Soleh, ketika perang Tabuk, Nabi dengan sahabat lewat di lokasi tersebut. Ada sumur, ternyata itulah sumur yang dimana dulu unta Nabi Soleh biasa minum, dan di lokasi itulah unta Nabi Soleh disembelih. Sehingga Allah turunkan azab di tempat itu. Ketika diambil air tersebut untuk digunakan minum dan wudhu, Nabi bertanya, kalian ambil dari mana air ini? Mereka katakan dari sumur tersebut. Nabi katakan tumpahkan air itu. Jadi airnya tidak digunakan wudhu. Kemudian Nabi katakan, ayah ajilu, segera kita pergi dari tempat ini. Karena tempat ini turunnya laknatnya Allah. Dulu tempat diturunkan azab dan dia berlangsung terus. Sama juga di Turki, kuburan kamar atau truk yang bawa busuk, bawa bangkai itu. Nah itu tidak perlu lagi kita ziarah di situ. Itu sudah jelas bagaimana dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab, benar-benar diazab, pakai batu ditutup. Keluar lagi itu kuburannya ditaruh pakai batu besar. Karena kalau ditaruh keluar lagi baru baunya busuk sampai sekarang. Tempatnya apa lagi? Fir'aun dan seterusnya itu memang Nabi melarang untuk mengunjungi tempat-tempat turunnya azab. Takut energi negatif itu kena kita. Tapi tempat-tempat baik justru dianjurkan. Kuburan kaum solihin, para wali, para imam, ahlul bait, itu dianjurkan untuk kita ziarah. Nabi ke Baqi di waktu malam lagi. Jadi tempat-tempat begitu ada baiknya kita hindari. Cukup tahu saja ini tempat ini. Tidak harus sampai ada sepengidap di situ. Iya. Tempatnya di mana diazab, ada kalau di Yaman banyak, ada namanya Ashabul Ukhdud. Ada Ashabul Jannah yang kebunnya Allah bakar dengan api neraka itu. Sampai sekarang. Jadi untuk sekedar kalau pengetahuan lewat saja, tapi jangan sampai kita jadikan wisata rutin. Setiap minggu kita wisata di sana, di sana. Tapi mungkin untuk belajar, cari tahu boleh sesaat waktu itu saja. Sebagaimana Nabi juga mampir sesaat di tempatnya Nabi Soleh, tapi tidak berlama-lama di situ. Segera untuk pergi setelah itu. Ya kenyataannya banyak yang menginap juga di sekitar situ. Dibuat tempat wisata di Jordan, di Yaman. Nah itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Termasuk tempat-tempat maksiat sama, tempat turunnya laknat.
ya, tempat-tempat maksiat. Kita tidak buat tapi hadir di situ, ya berarti kena juga. Makanya Imam Ja'far Shadiq mengatakan, kalau ada orang menuduhmu dengan satu prasangka buruk, jangan salahkan orang lain. Salahkan dirimu karena kau berada di tempat yang buruk. Dia pergi ke diskotik, ya ada orang bilang ini tidak benar nih, sering ke diskotik. Padahal dia di sana tidak itu, dia dakwah mungkin, dia ceramah, misalnya. Orang lain kan nilai buruk. Maka kata Imam Ja'far Shadiq, kalau nanti ada fitnah mengatakan, oh ini bohong, bukan orang baik, sering di diskotik, jangan salahkan orang itu. Karena kenapa kau berada di tempat itu? Kata Imam Ja'far Shadiq. Kau berada di situ memunculkan prasangka. Mazid natusuk, kata beliau, memunculkan prasangka buruk. Maka fala talumanna, jangan kau salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Nah, itu. Jadi pilih tempat-tempat yang barokah, kita hadir, majelis ilmu, ziarah ke makam aulia, ziarah ke makam para imam, para ahlul bait, ziarah kepada para ulama, tempat-tempat yang baik, begitulah, masjid dan seterusnya, itu tempat-tempat yang berkah, insyaallah. Pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, apakah makna sesungguhnya dari tumanina dan apakah standar daripada tumanina itu, dan bagaimana sholatnya orang yang tidak tumanina, apakah diterima atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumanina ini masuk di arkanus sholat, ya, rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu klasifikasinya ada 4. Ada namanya ruknul qalbi, rukun hati. Rukun hati hanya satu, yaitu niat. Yang kedua ruknul qauli, rukun ucapan, yaitu dibaca surat Al-Fatihah, takbiratul ihram, kemudian tasyahud akhir dan salam. Ya, tasyahud akhir dengan salawat, ya, dan salam itu dibaca harus, nggak boleh di dalam hati. Karena dia rukun qauli, harus dilafadzkan. Yang ketiga namanya ruknul fi'li, rukun gerakan, perbuatan, yaitu ruku, tidak, sujud, duduk di antara dua sujud, itu namanya rukun fi'li. Kemudian ada namanya ruknul ma'nawi, rukun ma'nawi. Dia bukan fi'li, dia bukan qauli, dia bukan qalbi, dia hanya makna, yaitu tuma'nina. Nah, tuma'nina itu apa? Dia sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru udhuhu mahallahu biqadri subhanallah. Itu definisi tumanina, yaitu huwa sukunun. Tumanina itu hiya sukunun, yaitu tenang setelah dari gerakan sholat. Dia tenang setelah dari harakah, gerakan, artinya gerakan di dalam sholat. Bihaitsu yastaqirru, dengan seukuran menetap, yastaqiru kullu udwin mahallahu, menetap pada tempatnya. Jadi tumanina itu ada di mana? Yang pertama, tumanina ada di i'tidal, setelah i'tidal. Tumanina, nggak boleh buru-buru. Kemudian di ruku, tumanina. Kemudian di sujud, dalam sujud itu tumanina. Tumanina diam sesaat setelah gerakan, dengan menetapnya anggota tubuh pada tempatnya seukuran minimal biqadri subhanallah, minimal seukuran bacaan subhanallah sekali. Kurang dari itu tidak tumanina. Ini disunahkan 3 kali, 3 marat lebih aman. Itulah definisi tumanina. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم تحيات فيها سلام
Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.